Hai Sobat Film, untuk kesempatan kali ini aku akan mereview film yang berjudul Mayor Grom Black Doctor dengan genre action dan adventure. Film bercerita tentang seorang polisi yang pemberani yang sangat brutal. Sekalipun metode yang dia terapkan ditentang berbagai pihak, dia selalu berhasil memastikan bahwa penjahat yang meneror kotanya akan tunduk di bawah hukum. Namun suatu saat, kemampuannya harus menghadapi sebuah tantangan berat ketika seorang yang mengaku sebagai Black Doctor mulai menyerang orang-orang kelas atas. Nah, seperti apakah film ini? Dan bagaimanakah kelanjutannya? Penasaran? Langsung saja, inilah dia, Mayor Grom Black Doctor. Bertempatan di Rusia, film akan bercerita pada seorang detektif kepolisian berpangkat mayor yang bernama Igor Grom yang sedang mengejar 3 perampok yang baru saja membobol bank, di mana mobil tersebut menabrak mobil bus yang tengah mogok, sehingga memberikan waktu untuk Igor melakukan pengejaran. Disinilah kita akan melihat kemampuan unik yang dimiliki oleh Igor, yaitu hipotesis prediksi atau menebak hasil dari sebuah tindakan, di mana kemampuan ini sebenarnya dimiliki juga oleh detektif terkenal yaitu Sherlock Holmes. Namun prediksi yang dilakukan oleh Igor tidak sedetil dan seakurat yang biasanya dilakukan oleh Sherlock Holmes. Думай. Beralih ke seorang polisi beserta pelatih atau polisi baru. Dan setelah itu, muncullah sang bapak kepala polisi yang nampaknya sangat marah dan meminta Igor untuk menghadapnya di ruangan terkait masalah perampokan tadi, yang meski ketiga perampok tadi telah berhasil ditangkap, namun kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada uang yang dirampok itu sendiri. Seperti kebiasaan di kantor ini, para polisi akan taruhan untuk menebak apakah Igor akan dipecat atau tidak. Yang setelah masuk menghadap kepala polisi, akhirnya diketahui jika Igor adalah sosok penegak hukum yang sedikit membangkang. Dia selalu tidak mematuhi aturan dan selalu beraksi sendiri, jarang mendengarkan perintah atasan dan masih banyak yang lain. Namun juga sudah banyak kasus yang Igor tuntaskan dengan cara yang dia gunakan. Walaupun bapak polisi sering dibuat jengkel dan kerepotan dengan aksi brutalnya, namun bagaimanapun juga Igor adalah aset penting di kepolisian, sehingga meski sudah berkali-kali menimbulkan masalah untuk dirinya, bapak kepala polisi tetap mempertahankan Igor di kantor polisi ini. Tepat di saat yang bersamaan, muncullah beberapa berita kriminal yang terjadi di kota ini akibat bobroknya sistem hukum yang ada. Di antaranya, ada pemilik bank yang diduga melakukan penggelapan dan korupsi uang milik nasabah dan investornya. Lalu ada seorang anak penjabat yang menjadi tersangka atas kasus tabrak lari yang mengakibatkan seorang gadis kecil panti asuhan tewas di tempat. Namun anehnya, persidangan malah membiarkan dia bebas dan katanya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Betapa sakitnya hati kakaknya si korban saat melihat si anak penjabat pelaku malah bebas begitu saja. Yang tentu saja ketidakadilan ini terjadi berkat sosok ayahnya yang berhasil menyuap para penegak hukum agar lebih memihak kepada yang lebih punya uang. Melihat ketidakadilan ini jelas membuat Igor ikutan menjadi kesal. Namun hal tersebut sudah di luar kapasitasnya sebagai penegak hukum, sehingga dia memutuskan untuk langsung pulang ke apartemennya. Yang di situ kita diperlihatkan tentang kehidupan pribadi Igor, yang ternyata adalah sosok pria yang masih single dan tinggal di tempat yang cukup memprihatinkan. Bahkan handphonenya saja masih HP Teton, di mana hal tersebut cukup langka pada zaman sekarang. Lalu kita berpindah kepada seorang programmer dan pengusaha internet yang bernama Sergey, yang baru saja meluncurkan aplikasi jejaring media sosial terbarunya, yang katanya memiliki sistem keamanan yang sangat ketat, di mana Sergey ini punya kebiasaan gampang panik dan kecemasan berlebih, sehingga sahabat dekatnya yang bernama Oleg pun harus sering memberi semangat dan motivasi, agar Sergey berani untuk bicara dan melakukan sesuatu yang sudah menjadi tugasnya. Tepat saat Sergey sedang presentasi, dia pun terkejut saat mendapatkan kabar tentang si anak penjabat yang bebas dari tuduhan. Ternyata Sergey adalah tipikal orang dengan jiwa kemanusiaan yang tinggi,
Dia merasa tidak tenang apabila melihat ketidakadilan terjadi di sekitarnya, di mana Oleg yang sudah dianggapnya sebagai saudara pun berjanji akan segera menyelesaikan masalah tentang anak si penjabat dan meminta Sergei untuk tenang dan fokus saja pada proyek aplikasi terbarunya. Berpindah ke Igor yang terlihat sedang makan malam di rumah bapak kepala polisi, yang ternyata alasan lain kenapa beliau sulit sekali memecat Igor adalah karena pada dasarnya di luar mereka berdua ini sangat dekat sekali berkat sosok almarhum ayahnya Igor yang dulu pernah menjadi partner kerjanya. Dan tak lama Igor pun mendapatkan telepon dari panti asuhan yang mengatakan jika si bocah kakak dari gadis kecil dikabarkan menghilang, sehingga Igor yang khawatir jika dia nekat balas dendam kepada anak si penjabat pun langsung meluncur ke sana untuk memeriksanya. Dan benar saja, si anak penjabat saat ini tengah didatangi oleh sosok bertopeng yang menuntut keadilan, di mana sosok misterius ini pun punya semacam senjata api yang berhasil membakar anak si penjabat yang berusaha kabur menggunakan mobil mewahnya. Tak lama muncullah Igor di lokasi dengan mencoba melakukan hipotesis prediksi yang dengan begitu percaya diri dia mampu melumpuhkan sosok bertopeng itu. Gagal dalam menangkap pelaku bertopeng, Igor pun mencoba menginterogasi kakak si gadis kecil untuk meminta keterangan terkait kematian si anak pejabat. Namun dari pernyataannya, jelas bocah ini tidak tahu apa-apa dan justru malah senang ada yang mau mewakilkannya untuk membalaskan dendam atas kematian adiknya. Si polisi magang pun kebetulan punya bakat menggambar yang cukup lihai, di mana dia bisa menggambar sketsa si pelaku bertopeng yang tentu saja akan mempermudah Igor dalam penyelidikannya. Tepat di jalan menuju kediaman Igor, ada seorang wanita yang bernama Yulia Pichelna yang sedang diganggu oleh dua preman, di mana Igor berhasil menyelamatkannya dan berhasil membawanya ke apartemen. Yang setelah berbincang-bincang, akhirnya diketahui jika sosok Yulia ini adalah seorang jurnalis yang memiliki konten tentang penyelidikan mandiri, sehingga dia pun diam-diam mengambil foto sketsa buatan anak magang untuk dimasukkan ke dalam konten penyelidikannya. Beralih ke Sergei yang baru mendengar kabar tentang kematian si anak penjabat, di mana dia benar-benar sangat terkejut saat mengetahui sosok di balik pria bertopeng burung. Dan tiba-tiba, ya, seperti yang kita lihat, sosok bertopeng burung ini ternyata adalah sahabatnya sendiri, yaitu Oleg. Oleg memanfaatkan fasilitas dan uang yang mereka miliki untuk membeli kostum dan senjata pelontar api khusus, di mana hal itu membuat Sergei menjadi risih. Walaupun memang Oleg punya keinginan baik untuk menegakkan keadilan, harusnya dia tidak sampai membunuh targetnya. Namun Oleg kembali meyakinkan agar Sergei cukup diam saja dan lihat saja nanti. Oleg pun mendatangi pemilik bank yang diduga telah menggelapkan semua uang nasabahnya, di mana dia sengaja menebar semua uang tersebut untuk diambil oleh warga sipil yang membutuhkan dan memperkenalkan dirinya sebagai Plague Doctor atau dokter wabah. Oleg atau si dokter wabah sengaja melive-streamingkan aksinya di jejaring sosial media milik dia dan Sergei, di mana sebagian orang mendukung aksi tersebut yang membuat pihak kepolisian menjadi ketar-ketir dibuatnya. Akhirnya pusat pun mengirim seorang petugas yang berpangkat tinggi yang bernama Vladimir, tidak pakai Putin, yang khusus dikirim untuk mengambil alih kasus dokter wabah ini. Sehingga Igor yang kesal pun memilih untuk melakukan penyelidikan sendiri tanpa sepengetahuan bapak kepala polisi, yang dengan ditemani oleh pegawai magang di belakangnya pun pergi ke distrik kumuh di pinggir kota untuk menemui sahabatnya yang punya informasi penting mengenai dunia kriminal. Berlokasi di tempat latihan tinju, Igor pun menemui si bro sahabatnya yang tahu tentang beberapa kriminal yang mungkin bisa Igor temui. Yang masih dengan cara yang sama, yaitu kebrutalan, Igor pun menemui mereka satu persatu untuk mencari petunjuk terkait kostum dan senjata yang dokter wabah gunakan.
Satupun tak ada petunjuk yang ditemukan sehingga Igor teringat dengan aplikasi jejaring sosial yang si pelaku gunakan untuk live streaming. Sehingga Igor pun langsung pergi ke gedung tempat Sergei berada. Dan setibanya di sana, Igor langsung menanyakan apakah Sergei bisa melacak perangkat yang digunakan oleh Dr. Wabah untuk live streaming. Di mana Sergei menjawab tentu saja tidak, karena sesuai penjelasan di awal tentang sistem keamanan ketat aplikasinya, siapapun termasuk Sergei sendiri tidak punya akses untuk akun dan perangkat penggunanya. Боюсь, это технически невозможно. Lalu kita diperlihatkan Oleg semakin menggila, di mana kini dia berhasil menangkap seorang pengusaha penghasil limbah terbesar di Rusia untuk dieksekusi. Namun tindakan yang tidak bisa diterima darinya adalah Oleg menangkap sekaligus anak dan istrinya yang tidak tahu apa-apa dan membakar ketiganya tepat disiarkan langsung di akun miliknya. Kembali ke Igor dan si anak magang yang masih menyelidiki kasus ini, Igor benar-benar menemui kebuntuan saat tidak menemukan satupun petunjuk tentang si pelaku. Sampai si anak magang melihat papan penyelidikan di rumahnya, di mana dia menyimpulkan jika Dr. Wabah hanya menargetkan orang-orang kaya saja. Dan jika teorinya benar, maka target selanjutnya yang akan Dr. Wabah datangi adalah seorang pemilik kasino, yang baru saja membangun kasino di atas tanah sengketa. Karena mustahil hadir di acara besar dengan penampilan seperti ini, Igor lagi-lagi mendatangi si bro untuk meminta tolong untuk mencarikan baju pesta, berikut dengan mobil mewah hasil curian yang dengan penampilan barunya, Igor pun diizinkan masuk ke dalam pesta yang dipenuhi oleh para kapitalis elit di kota ini. Hanya para elit saja. Di sana juga ada Yulia yang sedang menyamar untuk mencari berita untuk konten jurnalismenya. Dan juga ada Sergei yang agak sinis kepada pemilik kasino, yang diduga mendirikan gedung kasino ini tepat di atas tanah yang sebenarnya merupakan pemakaman umum untuk warga sipil di kota ini. Sementara itu, di kantor anak magang terlihat didatangi oleh Vladimir yang mulai curiga dengan dia dan Igor yang ikut campur dalam kasusnya. Sehingga anak magang dipaksa untuk buka mulut tentang apa yang sebenarnya sedang Igor lakukan saat ini. Tepat di saat yang bersamaan, muncullah beberapa warga sipil yang terinspirasi oleh aksi Dr. Wabah yang mencoba untuk membalaskan dendam kepada semua orang elit di kasino ini, di mana Sergei yang tidak setuju dengan aksi tersebut mencoba untuk bernegosiasi menawari mereka sejumlah uang. Namun, terjadilah keributan saat para warga sipil menyakiti semua orang kaya yang ada di sana, di mana Igor sendiri menunjukkan skill bela dirinya yang bertarung melawan beberapa orang secara bersamaan. Meski akhirnya dia dikeroyok rame-rame dan berhasil selamat setelah Vladimir dan pihak kepolisian datang ke lokasi. Gara-gara si anak magang yang sudah buka suara, Igor akhirnya ketahuan telah melanggar perintah pusat dan tetap ikut campur dalam kasus ini, di mana Vladimir yang sejak awal kurang suka terhadap Igor pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengeluarkan Igor dari kepolisian. Yang meski berat melakukannya, Bapak Kepala Polisi tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah tersebut. Pada titik terendah inilah, Igor mencoba untuk tetap tegar dan ingat dengan semua kesalahannya, termasuk mematahkan HP Yulia di malam itu, sehingga dia langsung membeli HP baru yang dia beli dengan gaji sebulannya. Di mana Igor yang memang suka makan kebab pun duduk di luar sambil merenungi setiap kesalahan yang telah diperbuatnya. Sungguh suatu kebetulan saat Igor melihat salah satu anak panti asuhan mengenakan topeng burung, sehingga dia terdorong untuk menjenguk si bocah di panti asuhan yayasan tersebut, di mana Igor akhirnya mendapatkan petunjuk ketika si pengurus menjelaskan tentang yayasan ini, yang semuanya didanai penuh oleh seorang dermawan yang ternyata adalah Sergei, yang dulunya dia juga merupakan seorang anak yatim piatu yang sempat tinggal di panti asuhan ini, dan punya bakat artistik menggambar burung gagak, yang sama persis dengan bentuk kostum Dr. Wabah. Tak buang waktu, Igor langsung menemui Sergei untuk memastikan kecurigaannya, di mana Oleg muncul dengan kostum Dr. Wabahnya. Namun yang aneh adalah Igor tidak melihat siapapun di sana. Dan tiba-tiba...
Akhirnya terungkaplah jika sosok Oleg yang kita lihat dari awal ternyata hanyalah visualisasi dari imajinasi si Sergei saja, di mana dia mengidap DID atau Dissociative Identity Disorder, yaitu gangguan kepribadian ganda, di mana dia seolah memiliki teman yang bernama Oleg, padahal semua aksi yang terjadi adalah dilakukan oleh Sergei sendiri. Semuanya berawal ketika Sergei masih kecil, di mana dia sering dibully oleh anak-anak lain, di mana kesendiriannya membuat Sergei seolah memiliki sosok teman yang sengaja diciptakan oleh pikirannya sendiri. Зря стараешься. Ketika siuman, Igor sadar-sadar sudah memakai kostum dokter wabah dengan Vladimir dan pihak kepolisian yang sedang mencoba menangkapnya. Yang karena sudah kepalang tanggung dan tidak ingin termakan jebakan si Sergei, Igor pun memanfaatkan senjata pelontar apinya untuk bisa lolos dari tangkapan pasukan polisi tersebut. Dan sungguh sangat bodoh sekali tindakan si anak magang yang malah menyutrum Igor dari belakang. Alih-alih berhasil menangkap dokter wabah, si anak magang justru malah semakin menyulitkan Igor yang kini harus tertangkap polisi dan dituduh sebagai sosok dokter wabah yang asli. Под маской чумного доктора в интересах следствия. Tak lama, Igor pun dimintai keluar untuk menemui pengacaranya yang ternyata itu adalah Yulia yang dimaksud untuk membantunya kabur dan juga dibantu oleh anak magang yang ingin menebus kesalahannya. Tak buang waktu, Igor pun langsung menemui Sergei di kediamannya yang hanya bermodalkan bom asap yang sudah dibawanya. Igor akan berusaha melumpuhkan si Sergei yang sedang berada di sana. Tepat saat si Sergei berhasil dilumpuhkan, terjadilah kekacauan yang mengakibatkan kantor polisi meledak akibat bahan pelontar api yang memang sudah disetting waktu, di mana Igor langsung terdiam sejenak saat melihat begitu banyak korban yang jatuh. Akibat perbuatan si Sergei yang anarkis ini, memanfaatkan momen itu si Sergei diam-diam mengambil cairan pelontar apinya, sehingga pertarungan pun dilanjutkan di ruangan lain, di mana Igor kembali mengalami kesulitan saat menghadapi pelontar apinya, yang ketika dia sedang tersedak, tiba-tiba ya, muncullah Yulia dan anak magang yang datang membantu, di mana mereka semua kembali ke ruangan tadi. Namun situasinya sekarang berbeda karena Igor tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, namun juga harus memikirkan nasib Yulia dan anak magang yang beban ini. Думай, думай. Думай, думай. Dan lagi-lagi, Igor melakukan berkali-kali hipotesis prediksi agar mereka berdua tidak terluka. Namun dari sekian banyaknya percobaan, hanya satu kali yang berhasil dan dia juga harus ikut mati. Sehingga daripada kelamaan berpikir, Igor langsung melakukan aksinya. Setelah Sergei berhasil diikat, Igor dan rekan-rekannya masih punya satu masalah lagi tentang tuduhan mengenai Igor yang sudah terlanjur dianggap sebagai dokter wabah. Hal itu diperparah dengan tertawaan dari Sergei yang membuat Igor menjadi murka. Dan А ты получишь пожизненное. ya, untungnya itu semua hanya ada dalam kepala Igor saja, di mana semua ucapan dan pengakuan Sergei baru saja sudah direkam oleh Yulia, yang sebagai seorang jurnalis, dia sudah terbiasa merekam momen-momen penting, sehingga berakhirlah sudah kegilaan si Sergei ini. Tak lama, muncullah Vladimir dan pasukan polisi yang datang terlambat. Alih-alih akan menuntut Igor atas aksi kaburnya, bapak kepala polisi yang dari awal sudah geram dengan tingkah angkuh Vladimir pun langsung menghantam kupenya, hingga dia rubah saat itu juga. Те вопросы какие-то есть. Sergei sendiri dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dan disatukan dengan para psikopat kelas berat, di mana kepribadian gandanya pun kembali muncul, yang hal ini bentuknya mirip dengan Dark Angel, dengan wajah mirip seperti dirinya. Terakhir, kita akan dibawa ke Suriah, yang di situ ada seorang tentara yang bernama Oleg, yang ternyata sosok Oleg sahabat Sergei bukanlah hanya halusinasi semata, melainkan memang benar-benar ada di dunia nyata.
Oleg adalah seorang tentara yang sudah bertahun-tahun ditugaskan di negara ini. Dia dan Sergei memang sempat bersahabatan sejak kecil dan mereka harus berpisah setelah Sergei kuliah di luar negeri. Dan Oleg dikirim untuk berperang, entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun nampaknya akan ada sequel kedua dari film ini. Dan film pun berakhir. Teman-teman, saya mau sedikit curhat. Apa ya yang salah dengan konten saya? Semakin hari semakin mengenaskan dari yang dulu. Jika ada yang kurang atau tidak pas, tinggalkan aja pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Biar nanti saya bisa evaluasi lagi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Terima kasih.